Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri Rajab. Assalatu wassalamu ala man khairi du'iya fa'ajab. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil furudi wal ansab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama mulazamah dan istiqomahnya kita dalam wadah forum silaturahmi salat subuh gabungan yang mana saat ini diselenggarakan di masjid tercinta. Mudah-mudahan iktikaf istiqomahnya kita membawa berkah. Setiap langkah Allah angkat derajat, diberikan kemudahan, dihindarkan kesusahan, dijauhkan daripada musibah. Dengan berkah bulan Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala berkahkan usia kita dan ilmu kita. Ittiba atas salafuna solih. Mari sama-sama tawajuhkan hati, luruskan niat agar kita mendapatkan ilmu dan keberkahan dan manfaat daripada majlis ini. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyayikhil hujjaj wal asatid ashabil fadilah
tuan-tuan guru, para hujjaj, para masyayikh, jemaah forum silaturahmi salat subuh gabungan. Bila mana kita mendengar salah satu buah karya yang dinisbahkan kepada pengarangnya, yaitu Syekh Ahmad Dardir, Abul Barakatul Anam, beliau disebutkan salah satu ulama sufiyah di negeri Mesir, ahli thariqah, ahli tasawuf pada zamannya. Di antara kemasyhuran beliau ketika mengangkatkan tangannya baru diangkat, Allah sudah mengkabulkan daripada doanya. Kitab Dardir ini adalah salah satu kitab yang mulazamah dan istiqomah dibaca, dipelajari, bahkan dihatamkan dari berbagai pesantren Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Bahkan ketika bulan Rajab datang, acara-acara itu semua diganti dibaca kitab Dardir. Yang biasa manakibnya stop dulu, dibacanya kitab Dardir. Yang biasa majlis malam Jumatnya salawatnya dikurangi porsinya, diisi dengan pembacaan kitab Dardir. Dengan mengusung menanamkan bagaimana pentingnya keimanan, cinta kepada Rasulullah dalam suka duka dalam dakwahnya, maka Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ini yang mengarang daripada sinopsis dengan buah karyanya Qissatul Mi'raj, dibedah, dikomentari, diperjelas oleh Syekh Ahmad Dardir, disebutlah Qissatul Mi'raj fi Qissatil Mi'raj li Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir. Kitab ini masyhur di kalangan pesantren dan alim ulama dengan dua istilah. Satu disebut dengan kitab Dardir, yang kedua disebut dengan kitab Bainama. Kenapa disebut Bainama? Karena memang awal mula kalimat yang dicantumkan oleh musonif dalam kitab Qissatul Mi'raj ini dimulai dengan lafaz bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini iz atahu jibrilu wa mikailu wa ma'ahuma malakun akhar ila akhiri. Maka karena kitab ini diawali dengan gaya sastra, maka setiap yang membacanya seakan-akan dituntun, diajak masuk detik per detik, bagian per bagian, menyelami bagaimana proses kejadian Isra wal Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu suratnya yang mana khusus dinamai dengan surah Al-Isra, yang mana diawali dengan fi'il ta'ajjub, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam kaidah ilmu tafsir, bila mana ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah, kejadian diangkat, diperkenalkan oleh Al-Quran, dan kejadian itu disebutkan TKP-nya, disebutkan kejadian di mana kejadiannya, maka menurut kaidah Al-Quran, kaidah tafsir, kejadian itu tidak akan terulang dua kali. Dan Isra wal Mi'raj hanya Nabi yang melakukannya, tidak ada la nabiyya wala rasulak ba'qoblahu, tidak pernah. Isra Mi'raj terulang sebelumnya, hanya terjadi kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat kejadiannya
Allah sebutkan di dalam ayatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka ini menunjukkan bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam periode Isra-nya tidak akan terjadi hanya peristiwa pada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili dalam buah karyanya Tafsir Munir ketika menafsirkan ayat tersebut, setelah Rasul terjadi Isra wal Mi'raj, memberikan kabar, menyampaikan kepada umat manusia, khusus kepada orang Mekah Jazirah Arab seperti pada saat itu, faqaman nabiyyu fi Safa, Nabi berdiri di Bukit Safa menyampaikan apa yang sudah terjadi tadi malam. Semua orang berkumpul karena yang menyerukan Rasul yang mulia Al-Amin, orang yang terpercaya pada saat itu. Abu Jahal, Abu Lahab, semua pada berkumpul karena yang menyeru daripada undangan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu kalau mau menginformasikan kejadian itu sentralnya di Bukit Safa. Tempat yang tinggi, tempat sa'inya orang haji dan umrah, Safa dan Marwah. Di Bukit Safa lah ini Rasul faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, malam tadi saya diberjalankan oleh Tuhanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan, ketika Rasul menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, fataftarikun nas ala salasi firokin, manusia terpecah jadi 3 kelompok. Mereka yang pertama adalah golongan rasionalitas, yang kedua mereka golongan imanitas. Ada sekelompok manusia yang menanggapi, menilai, menyimpulkan peristiwa Isra wal Mi'raj dengan logikanya. Kata mereka, Muhammad perjalanan Mekah Madinah pakai ontak tercepat nyampe sebulan setengah. Ente semalam ngaco. Coba angkat kakimu Muhammad, bisa enggak ngapung, bisa berdiri, diejek. Karena mereka menyimpulkan peristiwa Isra wal Mi'raj pakai logikanya. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kaum imanitas, orang yang menyimpulkan kejadian menggunakan iman. Mereka diantaranya adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika kejadian ini terjadi, Abu Bakar Siddiq berkata, usaddiquhu, aku membenarkan dan aku mempercayainya, walau ba'uda min hadih, walaupun lebih jauh daripada ini. Saya percaya bahwa Isra wal Mi'raj terjadi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Maka karena orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj, sahabat Abu Bakar diberikan titel belakangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kelompok yang ketiga, humul murtabun, mereka orang yang ragu-ragu, mau percaya tapi enggak percaya, mau enggak percaya tapi Rasul yang kejadiannya. Mereka adalah orang yang skeptis, orang yang ragu, kaum munafik main 2 kaki, kesono iya, kesini iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj bukan masalah perjalanannya, tapi ini adalah seleksi keimanan. Peristiwa Isra wal Mi'raj tidak bisa disimpulkan logika dengan akal, tetapi bisa dijawab dengan iman. La ilaha
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Seperti halnya antara huruf kaf dan nun, tidak ada huruf yang memisahkan antara keduanya. Kaf dan nun. Kun tidak boleh dibaca panjang, kun, seperti ada waw. Kaf dan nun artinya apa? Bila mana Allah mau, iradah dan kudratnya, tanpa pakai wasilah, tanpa pakai perantara. Nabi Adam emak kagak ada, bapak kagak ada, jadi. Nabi Isa modal cuman emaknya doang, bapak kagak ada, jadi. Rasul Muhammad Isra wal Mi'raj jaraknya 1450 km, jarak antara Mekah Baitul Muqaddas jaraknya jauh, tempuh waktu singkat. Allah mau, tidak ada yang mustahil. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh dari pekan pertama sudah mengguar, sudah membahas bagaimana fase demi fase, langkah demi langkah, kejadian peristiwa Qissatul Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai Rasul berada di samping Hijir Ismail, diapit oleh pamanda Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa fi ba'di riwayah, kejadian awal mulanya di rumah sepupu Nabi, putra daripada pamanda Abu Thalib bernama Ummu Hani. Sekarang rumahnya Ummu Hani bagi yang melaksanakan umroh ataupun haji, di belah rukun Yamani itu ada tiang yang warnanya berbeda dengan warna yang lain, warnanya pink. Warnanya pink tiangnya, pilarnya itu pakai cincin warna emas kuningan. Ada warna yang berwarna pink menggunakan cincin warna kuningan emas, di sampingnya dua, kiri dan kanan. Menurut para riwayat ulama, ini adalah tempat rumahnya Ummu Hani pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, Mikail, wa malakun akhor yang dimaksud adalah malaikat Israfil, membawa perjalanan Isra Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sebelah kirinya ada tiang warnanya sama menggunakan cincin berwarna kuning keemasan. Wa fi ba'di riwayah ahli tarikh menyebutkan tiang itu adalah tiang yang dimana malaikat Jibril mengikatkan buruk untuk dikendarai oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Qissatul Mi'raj ini bertabur hikmah, bertabur ibrah, bertabur keindahan daripada hal perihal dalam hal ini. Disampaikan tadi oleh guru kita Ustaz Zaini Dahlan, betapa teguhnya keimanan seseorang seperti halnya keluarga Masyitah. Maka di dalam kitab Dardir ini Ahmad Dardir menyebutkan bahwasanya ada bayi yang ketika bayinya bisa ngomong. Yang pertama, bayi yang ketika bayinya bisa berbicara adalah bayinya Siti Masyitah yang tadi dikisahkan oleh guru kita Ustaz Zaini Dahlan. Ketika diancam imannya, Masyitah mundur maju. Ini mau lepas iman atau nyemplung ke wajan. Ketika itu ada keraguan terbesit di dalam hati Masyitah, maka bayi yang sedang digendongnya biiznillah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, imshi ya ummi, wahai ibuku, berjalanlah, surga sudah menantimu.
bayi dalam pangkuan meyakinkan keimanan ibunya, maka masih toh pun ketika masuk ke wajan yang dirasakan bukan panas, tetapi Allah mengubah pemandangan wajan yang panas menjadi pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Bayi yang kedua, yang ketika bayinya berbicara, yaitu adalah Syahidu Jurayz, bayi yang menjadi saksi sebuah perzinahan yang dipitnahkan kepada seorang pemuda yang soleh. Yang ketiga, bayi yang berbicara ketika masa bayinya adalah Syahidu Yusuf, bayi yang menjadi saksi atas fitnahnya Nabi Yusuf zina dengan Zulaikha. Yang keempat, bayi yang bisa berbicara ketika masa bayinya itu adalah Ruhullah Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, yang Nabi temukan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua. Setelah langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam, naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Yang kelima, seorang bayi yang ketika dalam bayi gendongannya biiznillah bisa berbicara adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Semua hal yang terkait dalam Isra wal Mi'raj diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, termasuk kendaraan yang ditunggangi markobul Isra wal Mi'raj, yaitu adalah buruk yang mulia. Syekh Ahmad Dardir menyebutkan di halaman ke-6 bahwasanya ulama menyimpulkan ada hewan-hewan yang terkategorikan bakal jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Burakun syafi'ul khalqi naqatu salihin wa ajlun li Ibrahim kabshun li najlihi wa hudhudu balqisa wa namlatu ba'liha himaru uzairu kalbi kahfi kamislihi wa hutu bni mata summa baqaratu liman yabirru li ummi fi rakhai wa mahallihi fahatika ashrun fil janani wa ghairiha yasiru turaban yauma hasyrin likullihi. Hewan-hewan ini akan menjadi penghuni surganya Allah. Yang lain yasiru turaban, akan jadi debu, akan jadi tanah, akan jadi makanan cacing dan belatung. Hewan-hewan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, buraku syafi'il khalqi, buruk yang menjadi tunggangannya Habibana wa Nabiyana Muhammad, syafi'il khalqi, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluknya. Yang pernah berziarah ke makam Rasul, ada sebuah kalimat di area Raudhah, syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku aku akan tumpahkan, aku akan berikan kepada umatku pelaku dosa-dosa besar. Maka buruk adalah hewan yang akan menjadi penghuni surganya Allah. Yang kedua, wa ijlun li Ibrahim, dan kambing domba yang menjadi tebusan pengganti Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa fadaina bi dzibhin azim,
dan kami gantikan. Ketika Ibrahim meletakkan pisau di leher putranya Ismail, wa fadaina bidzibhin adim, segera kami ganti kesucian iman Ibrahim dengan hewan. Hewan tersebut adalah kambing yang akan menjadi penghuni surganya Allah. 2. Wa hudhudu Balqis, dan burung hudhud yang membawa informasi Ratu Bilqis disampaikan kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Wa namlatu ba'liha, dan raja semut yang menjadi informasi ketika rombongan prajurit Nabi Sulaiman akan melewati lembah, maka raja semut ini langsung informasi, rakyatku masuk semua ke kandang semut kalian, Sulaiman prajuritnya akan melewati kita. Ketika semut ini berkata kepada rakyatnya, mikirin rakyatnya, menyelamatkan rakyatnya, enggak egois, bagaimana ngurusin rakyat, keselamatan rakyatnya, maka semut ini diagungkan sampai semut ini dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran, Suratun Naml. Karena hebatnya semut didengar oleh Nabi Sulaiman, diangkat derajatnya, dan semut ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Himaru Uzair, dan keledainya Nabi Uzair. Kalbu kahfi kamislihi, demikian pula anjing Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang menyelamatkan dirinya daripada ancaman, teror, penindasan keimanannya, pergi ke sebuah hutan. Di tengah perjalanan 7 pemuda ini, Kabsyatotoyus, Daburnus, Sadurnus, Muksalenia, 7 pemuda ini menyelamatkan imannya. Di tengah-tengah perjalanan ketemu anjing liar, bukan anjing Ashabul Kahfi, diusir-usir udah, disingkir-singkir udah, ini anjing ngintilin terus. 7 pemuda Ashabul Kahfi udah bosan ngusir anjing ini terus ngikutin Ashabul Kahfi sampai masuk ke gua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selama 350 tahun Allah jaga, Allah tidurkan, Allah selamatkan. Ayyuha azka ta'amang falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Padahal anjing hina, padahal anjing nista, karena anjing duduknya dengan orang soleh, anjing kumpulnya dengan orang beriman, anjing duduk dengan orang yang dekat dengan Allah, walaupun hina, walaupun nista, karena anjing bergaul dengan para alim, orang yang beriman. Anjing saja bisa masuk surga gara-gara kongkok kumpulnya dengan orang yang beriman. Jika anjing saja bisa masuk surga, apalagi jemaah forum silaturahmi sholat subuh gabungan yang hadirnya, duduknya, melangkahnya, kehujanan, lelah, letih, lesu, capek, ngantuk, mudah-mudahan duduk kumpulnya kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Selain daripada anjing Ashabul Kahfi, wahutu bunu mata, dan ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam 60 hari di dalam perut ikan. Nabi Yunus merasa bersalah, berdoa bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ikan yang menelan Nabi Yunus akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqaratu yabirru li ummin, dan sapi yang disembelih oleh Bani Israel, sapi ini Allah abadikan. Surat kedua di dalam Al-Quran, Suratul Baqarah
sapi yang dimiliki oleh seorang anak yang tunduk patuh kepada ibunya. Karena tunduk patuh anak kepada ibunya, dipertahankan sapi ini, enggak mudah dijual, maka sapi ini pun akan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahatika ashrun fil jinan, semua yang 10 hewan ini fil jinan akan menjadi penghuni surganya Allah. Wa ghairuha, yang lain yasiru turaban yauma hasyrin likulli, akan jadi debu menyatu dengan tanah seperti halnya hewan-hewan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Di langit kedua Rasul bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa kalamullah. Dan di langit ketujuh Rasul bertemu dengan Khalilur Rahman Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi beranjak menuju Sidratul Muntaha, Allah menegaskan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menurut para ulama ahli tafsir isyari, yang dimaksud Masjidil Aqsa bukan Baitul Muqaddas di Palestina. Wa fi ba'dil ma'ani wa tafasir, sebagian daripada pemaknaan Masjidil Aqsa adalah tempat sujud bersimpuhnya Rasul yang mulia. Al-Aqsa yang paling ujung, Al-Aqsa yang paling jauh, Al-Aqsa yang paling tinggi, yang tidak bisa dijangkau tempat sujud ini oleh siapapun. Jibril pun sebagai tour guide nggak bisa. Di mana Masjidil Aqsa? Sidratil Muntaha. Maka di dalam kitab Marahil Labid, sarah daripada tafsir Nawawi menyebutkan kenapa Masjidil Aqsa dijadikan tempat Isra. Karena Masjidil Aqsa adalah tempat tertinggi di muka bumi, yang paling dekat dengan langit pertama adalah Masjidil Aqsa. Maka la tasuddu rihal illa fi thalathi masajid, jangan engkau sungguh-sungguh pergi kecuali ketika masjid. Satu, Masjidil Haram di kota Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Kitab Dardir ini memberikan ibrah, spirit, semangat bagaimana kita meneladani sepak terjang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memiliki hikmah. Sebelum Nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu, kata para ulama, sebelum Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi singgah di 5 tempat. Dari mulai setar indal hijri baitillah, di samping Baitullah Hijri Ismail, menuju fadakhala baitan nakhli, maka Rasul singgah salat 2 rakaat di dalam kebun kurma. Kata Jibril, ya Rasul, tahukah engkau di mana kita sekarang? Rasul berkata, aku tidak tahu. Di mana Jibril kita sekarang? Kita berada di tempat yang mana engkau akan hijrah ke sini, yaitu adalah Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang kedua, Rasul singgah salat 2 rakaat di mana? Madian. Apa itu Madian? Syajaratu Musa, tempat Nabi Musa rehat, Nabi Musa istirahat, bersandar daripada kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Nabi pun sholat di sana. Yang ketiga, Nabi sholat fi Tursina, di bukit Tursina, tempat
Tempat apa itu? Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, arba'ina lailah, menempatkan wahyu kitab Taurat. Yang keempat, di mana Rasul salat Baitul Lahmi, tempat di mana ruhullah Nabi Isa dilahirkan. Dan yang kelima, wa shalla fi baitil muqaddas bil anbiya war mursalin, Nabi sholat di tempat kelima di Baitul Muqaddas, makmumnya bukan sembarang makmum, Jibril yang azan, Rasul yang imam, dan makmumnya al-malak wal muluk wal anbiya wal rasul, semua nabi semua rasul makmuman di belakang Nabi, menunjukkan betapa agungnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ahmad Dardir memulai dengan kata bainaman nabiyyu, agar kita pembacanya step demi step mengarungi masuk pada perjalanan daripada Isra Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para ulama menyimpulkan 5 tempat yang disinggahi ini sebagai isyarah bara'atul istihlal, sebelum Nabi menerima perintah salat 5 waktu, Nabi singgah di 5 tempat. 5 tempat ini sebagai isyarah bahwa ujungnya perjalanan Isra wal Mi'raj adalah da'a rabbahu li hadratihi. Allah mengundang tanpa wasilah, turget Jibril hengkang masuk ke ruangan khusus Sidratil Muntaha, membawa keagungan kewajiban salat 5 waktu. Rajab adalah muhasabah, bagaimana manajemen masjid, memakmurkan masjid. Rajab adalah evaluasi bagaimana memi'rajkan salat kita seperti halnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus mi'rajnya di dalam ikan, Nabi Musa mi'rajnya di Bukit Tursina, Rasul kita mi'rajnya ila Sidratil Muntaha. Mudah-mudahan forum silaturahmi Sulat Subuh Gabungan senantiasa Allah jaga silaturahmi, spirit ibadah istiqomah membawa berkah. Sallu ala Muhammad. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.